Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Udara musim semi menyusup lewat jendela kaca ruang kelas filsafat agama Universitas Oxford. Di antara deretan kursi yang terisi mahasiswa dari berbagai negara, hanya satu sosok yang tampak berbeda, Aisyah. Mahasiswi asal Indonesia itu duduk di barisan paling belakang, mengenakan jilbab putih yang rapi. Penampilannya sangat kontras dibandingkan mahasiswa lain yang mengenakan pakaian bebas dan modern. Beberapa bahkan terlihat mencemooh hanya dengan lirikan mata. Aisyah sadar, sejak hari pertama ia hadir di ruang ini, dirinya menjadi sorotan. Tidak hanya karena warna kulit atau logat bicaranya yang khas, tapi juga karena ia satu-satunya muslimah berhijab di lingkungan itu. Di tengah dunia yang menyuarakan kebebasan, Aisyah justru merasa seperti makhluk asing. Namun, ia tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Setiap hari, sebelum melangkah ke kampus, ia memanjatkan doa agar diberi kekuatan dan keteguhan hati menghadapi ujian ini. Suasana kelas yang biasanya dipenuhi diskusi ringan hari itu terasa lebih berat. Ketika dosen belum datang, langkah cepat terdengar dari arah pintu. Clarissa, mahasiswi asal Prancis yang dikenal keras dan sering melontarkan kritik tajam terhadap agama, masuk dengan wajah masam. Ia langsung menatap tajam ke arah Aisyah. Matanya menyala dengan kemarahan yang tidak jelas asalnya. Tanpa basa-basi, Clarissa berjalan cepat dan berdiri di depan meja Aisyah. Semua mahasiswa menghentikan aktivitas mereka, menoleh. "Kamu pikir ini Arab Saudi?" ucap Clarissa tajam, sambil menunjuk jilbab Aisyah. "Kamu nggak malu jadi satu-satunya Buddha agama di sini?" Ruangan menjadi sunyi. Aisyah menunduk, tidak membalas. Ia menggenggam buku catatannya erat, menahan gemetar di tangannya. Tetapi Clarissa tidak berhenti. Dalam sekejap, tangan Clarissa menyambar jilbab Aisyah dan menariknya kasar. Aisyah tersentak. Sebagian rambutnya tersingkap. Hatinya teriris, bukan karena kain yang terlepas, tapi karena kehormatan yang diinjak begitu saja di hadapan publik. Ia hanya bisa mengatupkan bibir, menahan tangis, dan merapalkan istighfar dalam hati. Tidak ada yang membela. Bahkan dosen yang baru saja masuk hanya menatap diam. Aisyah benar-benar sendiri. Tapi ia tahu, Allah bersamanya. Aisyah masih duduk terpaku. Jilbabnya yang terguncang sebagian sudah ia rapikan. Meski wajahnya masih menunduk, menyembunyikan luka di hatinya yang lebih dalam dari sekadar rasa malu. Air matanya jatuh tanpa suara, menyusuri pipinya yang pucat. Tak satupun mahasiswa mendekat, tak satupun suara membela. Bahkan dosen yang kini sudah duduk di mejanya hanya memperhatikan dengan mata dingin, seolah ini bukan urusannya. Clarissa berdiri di hadapan Aisyah dengan dada membusung, merasa telah memenangkan pertempuran yang ia ciptakan sendiri. Ia menunjuk ke arah Aisyah, suaranya lantang dan menggema ke seluruh sudut kelas. "Apa kamu pikir Tuhan peduli dengan sehelai kain di kepalamu?" ejeknya dengan nada menghina. "Islam itu menindas wanita. Lihat saja, poligami, hijab, pembatasan. Kalian hidup dalam penjara bernama agama." Suasana menjadi semakin panas. Sebagian mahasiswa tampak tak nyaman, tapi tetap diam. Beberapa lainnya malah terlihat setuju dengan pandangan Clarissa, mengangguk pelan. Aisyah menatap wajah-wajah itu sekilas, menyadari betapa sendirinya ia di ruangan ini. Tapi justru dari kesendirian itu tumbuh sesuatu. Bukan rasa takut, melainkan keberanian yang perlahan muncul dari dasar jiwanya. Aisyah menarik napas panjang, mencoba meredakan degup jantung yang tak beraturan. Ia menatap Clarissa, kali ini tanpa ragu, dan berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Kamu boleh menghina aku, tapi jangan hina agama yang kupegang dengan sepenuh hati." Clarissa tersenyum sinis. "Baik, kalau begitu kita uji keyakinanmu. Aku tantang kamu, kita debat terbuka. Di depan kelas ini, aku akan buktikan bahwa Islam tak lebih dari doktrin usang. Kalau kamu kalah, kamu keluar dari agama itu. Tapi kalau aku kalah,
Aku akan melakukan hal yang sama. Kelas mendadak bergemuruh. Beberapa mahasiswa mulai berbisik-bisik. Ini bukan sekadar perdebatan biasa. Ini tantangan besar. Taruhan keyakinan. Aisyah terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu menatap ke arah meja dosen. Dosen tersebut mengangguk pelan, seperti mengizinkan. Aisyah memejamkan mata, lalu berbisik lirih, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kemudian ia membuka mata, menatap Clarissa lurus-lurus, dan berkata, "Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, aku terima tantanganmu." Hari yang dinanti pun tiba. Ruang kelas filsafat agama hari itu terasa berbeda. Mahasiswa yang biasanya datang dengan santai, kini hadir lebih awal. Mereka ingin menyaksikan langsung pertarungan intelektual antara dua kutub pemikiran yang bertolak belakang. Clarissa, si skeptis anti-agama, dan Aisyah, si muslimah minoritas yang tak gentar mempertahankan keyakinannya. Dosen tidak banyak bicara. Ia hanya memberi isyarat bahwa debat bisa dimulai, dan ia akan bertindak sebagai moderator pasif. Semua mata tertuju ke depan kelas. Clarissa memulai. Dengan suara lantang, penuh percaya diri, ia berkata, "Mari kita mulai dari hal yang paling mencolok. Poligami. Bagaimana mungkin agama yang katanya suci, malah mengizinkan pria menikah lebih dari satu? Itu bukan cinta. Itu keserakahan." Sebagian mahasiswa mengangguk, beberapa lainnya menatap Aisyah, menunggu jawaban. Aisyah menatap Clarissa dengan tenang, lalu menjawab, "Islam tidak memerintahkan poligami, tapi mengaturnya dengan syarat yang sangat berat, keadilan. Dalam Al-Quran, Allah bahkan memperingatkan, jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja." Poligami bukan kewajiban, tapi solusi sosial di masa tertentu, seperti perang yang menyebabkan jumlah janda dan anak yatim meningkat. Clarissa mengangkat alis, lalu menyerang lagi. Lalu kenapa wanita harus menutup diri? Jilbab itu simbol penindasan. Di Eropa, wanita bebas, tak perlu sembunyi di balik kain. Aisyah tersenyum, lalu menoleh ke arah mahasiswa lainnya. Bebas? Tapi kenapa banyak wanita di barat jadi objek iklan, film, dan produk yang menjual tubuh? Islam tidak menindas wanita, tapi menjaga kehormatannya. Jilbab bukan simbol kelemahan, melainkan kekuatan. Kami memilih menutup, bukan karena ditekan, tapi karena sadar nilai diri kami bukan terletak pada tubuh, melainkan akal dan iman. Beberapa mahasiswa mulai terlihat termenung. Clarissa mulai resah, namun tetap mencari celah. "Kau bicara seolah Islam begitu luhur, tapi kenyataannya banyak teroris membawa nama Islam." Aisyah menanggapinya dengan tenang. Setiap agama punya oknum. Hitler seorang Kristen, tapi tak satu pun menyalahkan seluruh ajaran Kristen. Islam bukan ajaran kekerasan. Kata Islam sendiri berasal dari salam, damai. Nabi Muhammad bahkan memaafkan orang yang menyiksanya selama bertahun-tahun. Debat terus berlangsung. Aisyah menjawab setiap serangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, disertai logika yang masuk akal. Bahkan ia sesekali mengutip jurnal ilmiah dan sejarah barat untuk memperkuat argumennya. Argumen Clarissa yang semula menyerang mulai kehilangan tenaga, sementara suara Aisyah terdengar makin meyakinkan. Seorang mahasiswa asal Kanada mengangkat tangan dan bertanya, "Kau sebut Islam menghargai wanita, tapi kenapa warisan wanita lebih sedikit?" Aisyah menjawab, "Karena dalam Islam, laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarga. Warisan bukan hak mutlak, tapi distribusi tanggung jawab. Wanita tetap bebas memiliki hartanya, tanpa wajib menafkahkan. Laki-laki, mereka wajib memberi." Tepuk tangan kecil terdengar dari sisi kanan kelas. Aisyah tak menyangka, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kebenaran yang harus bersinar. Kelas menjadi lebih hening dari sebelumnya. Debat yang awalnya terasa sepihak, perlahan berubah menjadi pembuktian yang menggetarkan hati. Clarissa mulai kehilangan ketegasannya, sementara Aisyah justru tampak semakin kuat dalam argumen dan ketenangannya. Wajah Clarissa memerah, bukan karena amarah, tapi karena gugup dan mulai merasa goyah. Ia mencoba melontarkan serangan terakhir, dengan suara yang lebih tinggi dari sebelumnya, mungkin untuk menutupi kegugupan dalam dirinya. Al-Quran itu buatan manusia.
Ditulis oleh Muhammad untuk mengontrol pengikutnya. Suara beberapa mahasiswa terdengar kaget, dan beberapa menghela napas. Aisyah mengangkat alisnya pelan, namun tetap tersenyum lembut. Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dalam tas, lalu mengangkatnya perlahan. Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Clarissa. Ia tidak bisa membaca atau menulis. Tapi di dalam Al-Quran terdapat pengetahuan yang baru terbukti ratusan tahun setelah wafatnya beliau. Bagaimana mungkin seorang manusia di padang pasir, 1400 tahun lalu, tahu tentang proses perkembangan janin secara detail, pergerakan bintang, lapisan atmosfer, dan struktur lautan terdalam. Beberapa mahasiswa terperangah. Aisyah melanjutkan dengan lembut namun mantap. Surat Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulu satu kesatuan sebelum dipisahkan. Konsep yang kita kenal sekarang sebagai teori Big Bang. Lalu surat Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tahapan perkembangan embrio manusia yang identik dengan apa yang ditemukan dalam embriologi modern. Itu bukan puisi, itu fakta ilmiah. Clarissa menelan ludah. Tangannya mengepal di atas meja, tapi suaranya tertahan. Tapi bisa saja itu kebetulan. Aisyah menggeleng pelan. Satu atau dua kebetulan bisa terjadi. Tapi puluhan, bahkan ratusan ayat yang terbukti oleh sains, itu bukan kebetulan. Itu tanda. Dan Nabi Muhammad, sepanjang hidupnya, tak pernah mengaku menciptakan Al-Quran. Ia selalu mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan wahyu dari Tuhan. Seorang mahasiswa dari Italia, yang sebelumnya terlihat pasif, kini bertanya, lalu bagaimana kamu tahu Islam benar, sementara agama lain juga mengklaim hal yang sama? Aisyah menjawab tanpa ragu, karena dalam Islam, keimanan bukan sekadar warisan atau ikut-ikutan. Al-Quran bahkan menantang manusia untuk memikirkan dan mempertanyakan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi Islam datang dengan ilmu, logika, dan keindahan moral yang konsisten. Tuhan yang esa, Nabi yang terakhir, kitab yang terjaga, dan ajaran yang relevan di segala zaman. Kelas kembali hening. Clarissa menatap Al-Quran di tangan Aisyah, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, ekspresi di wajahnya tidak lagi penuh amarah, melainkan kebingungan dan keraguan terhadap keyakinan lamanya. Ia seperti berdiri di persimpangan jalan antara egonya dan kebenaran yang tak bisa lagi ia tolak. Dan Aisyah, dalam diamnya, tahu bahwa kemenangan bukan soal membungkam lawan, melainkan membuka hati mereka. Setelah perdebatan usai, ruang kelas terasa seperti menyimpan napas. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Dosen hanya memandang dari balik kacamatanya dengan ekspresi sulit ditebak. Sebagian mahasiswa menunduk, sebagian lainnya menatap Aisyah dengan pandangan baru, bukan lagi penuh curiga, melainkan kagum. Tapi semua perhatian akhirnya jatuh pada Clarissa. Gadis Prancis itu duduk diam, menatap kosong ke depan kelas. Tangannya masih di atas meja, namun tak lagi mengepal. Ia seperti kehilangan arah. Matanya tidak lagi menatap Aisyah dengan kebencian. Ada kegelisahan di sana, sesuatu yang selama ini tak ia izinkan menyelinap ke dalam dirinya. Keraguan. Beberapa menit setelah kelas bubar, Clarissa tidak langsung pergi. Ia tetap duduk di kursinya. Aisyah, meski hatinya masih diliputi getir akibat perlakuan Clarissa sebelumnya, tetap mendekat. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Dengan suara lirih, Clarissa bertanya, "Apa kau benar-benar percaya bahwa Tuhanmu mengasihiku juga, meskipun aku menghinamu, menghinakan agamamu?" Aisyah terdiam sejenak. Lalu ia duduk di samping Clarissa, menatap wajah yang kini tidak lagi garang. Wajah itu basah oleh air mata yang entah sejak kapan mulai mengalir. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih bagi semua. Dia tidak menilai siapa kamu dulu. Dia melihat siapa kamu sekarang dan kemana kamu melangkah, ucap Aisyah lembut. Clarissa mengusap air matanya perlahan, lalu menoleh. Lalu, kalau selama ini aku salah, bagaimana aku bisa mulai mengenal Tuhanmu? Aisyah tersenyum hangat, seolah lupa segala hinaan, segala sakit yang pernah terjadi. Ia mengambil Al-Quran dari tasnya, membuka halaman awal, lalu menghadapkannya ke Clarissa. "Mulailah dari sini," katanya sambil menunjuk ke surah Al-Fatihah. "Ini doa pertama setiap muslim. Permohonan agar diberi jalan yang lurus."
Dan Tuhan menjawab, "Jika kamu tulus mencari kebenaran." Clarissa menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan tangis. Dadanya naik turun. Lalu ia menatap Aisyah dan berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku ingin mencoba." Aisyah menggenggam tangannya, dan dengan suara bergetar ia membimbing. "Ucapkan dengan hatimu, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Clarissa mengulanginya perlahan, terbata, namun utuh. Setelah kalimat itu tuntas, ia menangis terseduh. Bukan karena duka, tapi karena beban panjang di hatinya akhirnya luruh. Hari itu, bukan hanya debat yang dimenangkan, tapi hati yang kembali pada fitrahnya. Aisyah memeluk Clarissa erat. Dua perempuan dari dua dunia berbeda, kini dipersatukan oleh cahaya yang sama. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan di Universitas Oxford. Bukan karena debat panas atau argumen yang saling bertarung, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam terjadi. Sebuah jiwa menemukan cahaya, dan hati yang selama ini penuh penyangkalan akhirnya tersentuh oleh kebenaran. Keesokan harinya, suasana kelas terasa lebih tenang. Namun, bagi Aisyah, hati kecilnya bergemuruh haru. Clarissa datang lebih awal dari biasanya, tapi kali ini tanpa ekspresi sinis di wajahnya. Justru senyumnya malu-malu, dan pandangannya lebih lembut. Dan yang paling mengejutkan, untuk pertama kalinya, ia mengenakan syal lembut yang menutup sebagian rambutnya. Beberapa mahasiswa terdiam, tak menyangka. Clarissa yang dulu lantang menolak, kini mulai memeluk sesuatu yang sebelumnya ia hina. Aisyah menghampirinya dengan langkah perlahan. "Bagaimana rasanya?" bisik Aisyah. Clarissa menarik napas, lalu tersenyum tipis. "Tenang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai." Mereka duduk berdampingan, bukan lagi sebagai lawan debat, tapi saudara seiman. Aisyah membimbing Clarissa lebih jauh. Ia memperkenalkan wudhu, doa-doa pendek, serta makna sholat. Clarissa menyerap semuanya dengan antusias, meski masih canggung dalam beberapa gerakan. Tapi semangatnya nyata. Sebuah bukti bahwa hidayah itu hadir bagi siapapun yang mencarinya dengan tulus. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar. Clarissa yang dulu dikenal keras dan arogan, kini berubah menjadi pribadi yang rendah hati. Ia mulai aktif bertanya tentang kisah Nabi Muhammad, tentang sahabat-sahabat wanita yang tangguh, seperti Khadijah dan Aisyah. Ia bahkan tertarik mempelajari bahasa Arab, agar bisa memahami Al-Quran secara langsung. Beberapa mahasiswa mulai mendekati Aisyah, bertanya dengan rasa ingin tahu yang sebelumnya tertutup oleh prasangka. Islam yang mereka kenal selama ini melalui media penuh bias, kini terlihat nyata lewat sosok Aisyah, lembut, tegas, dan penuh keyakinan. Suatu sore, di taman kampus yang tenang, Clarissa duduk bersama Aisyah di bawah pohon tua yang rindang. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Aku dulu membenci sesuatu yang tidak kukenal," katanya pelan. "Dan kamu tidak membalas kebencianku, tapi justru memberiku cinta dan penjelasan." Aisyah menoleh dan menjawab dengan senyum tenang, "Itulah Islam. Agama ini tidak mengajarkan balas dendam, tapi sabar dan kasih sayang, bahkan kepada orang yang menyakiti kita." Clarissa menunduk, air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena marah atau terluka, melainkan karena haru yang mengisi dadanya. "Aku tidak akan pernah lupa hari itu," katanya. "Hari ketika kamu tidak hanya mempertahankan keimananmu, tapi juga menyelamatkan jiwaku." Aisyah merangkulnya. Langit sore seakan ikut menyaksikan momen itu. Di balik segala cobaan, fitnah, dan tantangan, akhirnya hidayah menemukan jalannya. Dan di antara dua perempuan yang dulu berdiri di sisi yang berseberangan, kini tumbuh sebuah ikatan yang lebih kuat dari darah, persaudaraan dalam iman.